Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara, keluarga GBDI LCD Magelang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melewati sepanjang hari ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Pada hari ini kita sudah sampai pada pembacaan di kitab Yeremia, dan saya akan mengambil dari satu perenungan dalam Yeremia pasal 22 dengan satu tema, catatan kegagalan. Ya. Setiap orang dari kita tentunya merindukan keberhasilan dalam hidup, tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda, merenungkan dari catatan kegagalan. Firman Allah, Alkitab selalu terbuka dengan seluruh kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di dalamnya ada keberhasilan atau juga kegagalan, dan hari ini kita perlu belajar dari catatan-catatan tersebut. Mengapa kegagalan itu menjadi sesuatu yang dicatat? Tentunya supaya menjadi peringatan bagi kita yang hidup, dan juga kita dapat belajar dari kegagalan yang terjadi dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Yeremia 22 berisi nubuatan-nubuatan, sesuatu yang dicatat yang akan terjadi, dan itu juga berhubungan dalam sejarah-sejarah Alkitab. Bapak Ibu dapat melihatnya dalam catatan 2 Raja-Raja 23 dan 24, atau juga dalam 2 Tawarik pasal 36. Ya, ada catatan-catatan yang berisi sejarah dari nubuatan yang kita baca dalam Yeremia pasal 22. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus dalam Yeremia 22 ini ada catatan kegagalan 4 orang raja ya, yang dapat menjadi satu teladan untuk kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Kegagalan yang pertama kita akan belajar dari kegagalan Raja Sedekia. Ya, nubuatnya tertulis di dalam Yeremia pasal 22 ini. Kita akan melihat ayat yang ke 3 sampai ke 5. Tapi saya ingin kita membaca dulu ayat yang kedua. Ya. Yeremia 22 ayat 2 berkata demikian, "Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Firman Tuhan itu datang selalu kepada semua orang tanpa memandang dia tua atau muda, dalam kedudukan yang tinggi atau rendah." Seperti ayat 2 dari Yeremia 22 ini, kepada Raja Sedekia, pegawai-pegawainya, bahkan seluruh rakyatnya. Apa yang kita belajar dari ayat 3 sampai 5 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, "Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika engkau sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya." Ayat 5, "Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan." Bapak Ibu Saudara, dari ayat 3 sampai 5 kita dapat melihat dengan jelas ada satu petunjuk yang sudah diberikan. Apabila taat, ada berkat dan keberhasilan. Sebaliknya, apabila memberontak, yang terjadi adalah hukuman dan kegagalan. Dan kita belajar dari Raja Sedekia, meskipun ia adalah seorang yang duduk di tahta Daud, ya, tetapi ketika dia tidak memerintah seperti Daud, tidak taat kepada Tuhan, penyebab kegagalannya sangat jelas. Dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. 2 Tawarik pasal 12. 2 Tawarik pasal 36 ayat 12 sampai 16 mencatat demikian. 2 Tawarik 36 ayat 12 sampai 16. Apa yang dicatat tentang Raja Sedekia? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel.
Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Sedekia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, akibatnya adalah kegagalan, kehancuran yang sangat mengerikan terjadi. Ya, 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 19 mencatat apa yang terjadi kepada Sedekia. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7 mencatat apa yang terjadi secara pribadi kepada Sedekia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Sedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ya, sangat mengerikan, kehancuran yang sangat mengerikan. Bukan hanya istananya yang menjadi reruntuhan, tetapi Sedekia sendiri mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Ini tentunya menjadi catatan bagi kita. Ya, kegagalan melakukan kehendak Tuhan, kegagalan untuk kita ikut semua petunjuk-petunjuk Tuhan dapat mengakibatkan kehancuran yang mengerikan. Karena itu mari kita belajar untuk berhati-hati dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 22 ayat selanjutnya mencatat tentang kegagalan 3 raja yang memerintah sebelum Sedekia. Ya, kita akan kembali ke catatan Yeremia tadi. Ada 3 orang raja sebelum Sedekia yang juga tercatat mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah kegagalan Salum bin Yosia atau juga disebut dengan Yoahas. Kita dapat melihat pada ayat 10 sampai ayat 12 apa yang tercatat di sana mencatat bagaimana Raja Yoahas itu mengalami kegagalan juga. Ya, penyebab kegagalannya sama, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sejarah yang tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai 32 saya akan bacakan. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, meskipun ya ayah dari Yoahas adalah Yosia, seorang raja yang saleh, ternyata Yoahas tidak mengikuti teladan dari ayahnya. Ia hidup dalam ketamakan, dia hidup melakukan kejahatan. Itu sebabnya dia hanya 3 bulan memerintah, kemudian dia dibuang di Mesir. Ya, Yeremia 22 ayat 11 sampai 12 mencatat ya kegagalan itu kemudian mengakibatkan hukuman kepada Yoahas. Ayat 11 dan 12 dari Yeremia 22 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Bapak, Ibu, Saudara, ya akibat-akibat yang tentunya tidak menyenangkan, yaitu menjadi sesuatu yang kemudian dialami oleh Yoahas yang gagal melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Kegagalan berikutnya adalah kegagalan dari saudara Yoahas, yaitu Yoyakim, yang kemudian dipilih untuk menggantikan dia. Kegagalannya sama, penyebabnya melakukan kejahatan di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 23, kita masih kembali ke catatan sejarah. 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai 37 mencatat demikian.
Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kejahatan di mata Tuhan adalah pemberontakan ketika kita tidak taat kepada petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Yeremia 22 ayat 13-17 dengan jelas mencatat apa yang menjadi kejahatan di mata Tuhan yang dilakukan oleh Yoyakim. Mari kita lihat Yeremia 22 ayat 13 dan ayat 17. Ya, saya akan bacakan. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkejakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Ya, ada hal-hal yang sangat tidak dikehendaki Tuhan dilakukan oleh Yoyakim. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi hidup dalam ketidakadilan, kelaliman, mengejar untung, penumpahan darah, pemerasan, penganiayaan. Akibatnya sangat mengerikan. Ya, Yoyakim tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Bahkan dicatat dalam firman Allah, pemakamannya pun sebagai seorang raja tidak dilakukan secara kenegaraan, tetapi secara hina. Yeremia 22 ayat 18 dan 19 mencatat demikian akhir kehidupan dari Yoyakim. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Sangat mengerikan akhir kehidupan Yoyakim. Ya, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk kemudian belajar dari kegagalan-kegagalan mereka. Yang terakhir, kegagalan dari Konya bin Yoyakim atau pengganti dari Yoyakim, yaitu namanya Yoyakin. Ayat 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 dan 9 mencatat sejarah demikian. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia sudah memberikan nubuatan-nubuatan ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu berakibatkan hukuman, kegagalan dalam hidup. Dan ini pun yang dialami oleh Konya bin Yoyakim atau yang disebut juga dengan Yoyakin. Yeremia 22 ayat 21 mencatat kejahatan yang dilakukannya. Kita kembali ke Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, akibat-akibat yang mengerikan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan itu tercatat dalam kehidupan Yoyakin. Ayat 24. Firman Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Ya, meski ada janji Tuhan dalam kehidupannya, tetapi janji itu kemudian dicabut, tidak dapat dialami dalam kehidupannya. Ayat 25 dicatat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Ya, ayat ini sangat mengerikan ya. Kemudian tercatat bagaimana akibat-akibat ini dialami oleh Yoyakin. Bahkan ayat 30 demikian tercatat firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Keturunannya tidak ada lagi yang kemudian menjadi orang-orang yang dapat ada di dalam tahta Yehuda. Kita dapat belajar ketika tidak taat
dari masa lalu dan masa kini, yaitu bisa berakibatkan menghancurkan masa depan kita. Hari ini dari 4 kegagalan ini, kiranya ini menjadi peringatan bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah sembarangan ketika Dia merancang sebuah sejarah dalam kehidupan seseorang. Tapi mari kita belajar, Tuhan selalu memberi petunjuk dalam hidup kita. Tetapi Tuhan pun memperhatikan cara kita hidup. Dan Tuhan akan memperingatkan untuk kita hidup terus taat kepada Dia. Tapi akhirnya hari ini kita belajar, keputusan ya penting ada dalam kehidupan kita untuk mau taat atau tidak. Tuhan akan terus mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian, mari ini menjadi catatan bagi kita. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ketika kita berpaling dari Tuhan, maka ada kegagalan yang mengerikan, hukuman dan akibat-akibat yang mengerikan. Perhatikan, Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 berkata bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari kita menabur hal-hal yang baik. Perhatikan petunjuk Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita hidup dalam ketaatan karena hormat dan mengasihi Tuhan, keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu, peringatan-peringatan yang sangat tegas bagi kami, untuk kami belajar dari kegagalan-kegagalan yang terjadi, yang tercatat dalam firman-Mu, untuk kami berhati-hati dalam hidup kami, memperhatikan petunjuk-Mu, memperhatikan peringatan-peringatan-Mu, dan segera kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami hari-hari ini. Kalau kami jauh dari Engkau, atau kami tidak berada dalam jalan-Mu, kami berdoa, bawa kami Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan, keberhasilan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami mau belajar, melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, melakukan petunjuk-petunjuk-Mu, karena kami menghormati Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan untuk menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami menyerahkan istirahat kami sepanjang malam hari ini. Biarlah berkat perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.